Pemirsa masih di IDS Consistent Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDS Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari saham grup Prayogo Pangestu. Ada brand masih direkomendasikan buy di 7.800 di 9.300 di tengah tekanan yang berlanjut sampai hari ini. Produsen rokok HMSP buy di 785 resisten hingga ke 890. UNTR hari ini juga mengalami pelemahan dalam seiring juga dengan penurunan harga komoditas emas 23.400 resisten hingga ke 25.000. MYOR dari consumer buy 2290 resisten hingga ke 2450. Ya, ada brand HMSP, UNTR dan MYOR. Pak Danika, langsung saja kita ke brand, Pak. Anda rekomendasikan buy, pertimbangan Pak, terutama di tengah lanjutan pelemahan yang terjadi intraday hari ini, apakah memang sudah dekat dengan support ini untuk brand? Baik, sebelumnya saya disclaimer dulu, ini pasar lagi volatil banget, jadi tolong strict untuk cut loss-nya. Untuk brand sendiri, ini dia udah berada di support ya, di area 7.800 dan kemarin sempat dia turun ke bawah dan ternyata di reject dengan volume yang besar di area tersebut. Jadi ada yang jaga ya di area tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi, masih ada potensi juga di 7.800 itu bisa mulai dicicil lagi. Sekarang juga volumenya di merah juga turun ya, jadi udah ada pertanda dia mau mungkin ada reversal ya, bisa buy dengan target pertama ada di 7.300 itu support klasik ya, lalu berikutnya kalau dia tembus bisa ke 9.800 itu untuk brand. Baik. Untuk HMSP tunggu sebentar Pak. Halo Pak Danika. Ya Pak. Ya. Dari sisi pola ISG Pak, dari pelemahan yang terjadi semakin jauh dari level 9 ribuan. Kenapa Pak, sorry? Dari sisi pola pergerakan brand Pak, makin jauh dari level 9 ribuan Pak, ataupun di 10 ribu? Kalau 10 ribu ini kalau misalnya dia ini kan sebenarnya gara-gara asing ini keluar semua, itu kan gara-gara di big caps itu banyak yang keluar ya, terutama dari brand. Nanti kalau ternyata nanti bisa MSCI tetap tidak jadi nge-freeze, itu bisa jadi masuk lagi dan brand ini bisa kembali ke 9.000. Baik. Seperti itu, nggak menutup kemungkinan. Ya, penutupan hari ini di 8325 melemah di 2,38%. Next, HMSP Pak, analisisnya. Baik, untuk HMSP dia juga kemarin sempat dia turun lumayan dalam ya, menguji support di 710 dan ternyata dia ada rejection lumayan besar ya, dan sekarang dia sudah menuju ke resistensi di 830. Nanti kalau misalnya dia bisa breakout, ini rekomendasi adalah buy on breakout ya, di atas 830. Ini bisa menjadi pattern double bottom kecil ya, dengan target yang pertama itu resistance terdekat di 890, lalu target kedua ada di level 940 ya. Lalu untuk ke bawahnya supportnya ada di 785 ya. Jadi kalau bisa kalau dia turun di bawah itu bisa langsung di cut loss saja. Baik, penutupan hari ini di 810 melemah di 1,22%. Kita beralih pemirsa ke saham pilihan yang ketiga, ada UNTR juga direkomendasikan buy. UNTR juga hari ini koreksi dalam Pak, mengikuti juga dari koreksi dalam harga emas. Kita akan update di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 6% di 24.450. Pertimbangan untuk UNTR Pak, buy di level berapa? Oke, untuk UNTR ini dia kemarin juga pada hari Kamis itu dia ada rejection besar ya di sampai 22.600, balik lagi ke level 24.000, dan itu menjadi pertanda baik untuk buy on weakness ya, berarti di situ kayak udah terlalu rendah sekali harganya. Jadi hari ini masih ada bearish engulfing ya, jadi masih ada kemungkinan turun sampai 23.400, itu bisa mulai masuk lagi. Cut loss strictly harus disiplin di bawah 22.600, itu harus langsung cut loss. Kalau enggak nanti dia bikin lower low baru lagi, pertanda dia makin downtrend. Dan sekarang kita berharapnya adalah dia
at least sideways naik ke level 25.000. Kalau dia bisa breakout di situ ke level 27.000 lagi. Baik, buy on support 2340 tadi ya Pak, batas lossnya di 22.600. Buy on breakout di atas 25.000 juga bisa ya Pak ya? Bisa. Baik. Penutupan hari ini 6,14% pelemahan di 24.450. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Dari konsumer ini ada Emyor. Buy di level berapa Pak Danika? Oke. Untuk Mayora ini dia juga dia masih sebenarnya overall dia sideways. Kemarin nggak begitu terpengaruh ya. Dia ini udah di resistance banget. Ya kalau misalnya dia bisa breakout di atas 2380 sebenarnya itu bisa buy on breakout. Ya ini dia udah di ambang resistance ya. Nanti titik cut loss-nya di bawah 2290 dengan resistance terdekat ada di level 2450. Kalau dia bisa breakout dia ke level 2550 untuk Mayora. Baik, penutupan hari ini di 2.360 menguat di 2,16%, tampaknya tidak begitu terpengaruh di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi ada Brand, HMSP, UNTR, kemudian juga Emyor, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham sementara intraday terendah hari ini di 7.820.225 dan cukup signifikan pemangkasan yang dilakukan oleh indeks harga saham gabungan terhadap pelemahan di penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.300-an dan sempat pelemahan terbatas di 8.313.058. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. MNC 36 melemah di 2,11%, Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 7,14%, dan LQ45 melemah di 3,47%, namun masih bertahan di atas level 804-an atau 800-an pemirsa. Kemudian rotasi pergerakan sektoral barang baku, tekanan semakin dalam, tertekan di 10,58%, konsumsi non primer melemah di 7,95%, energi tertekan di 1,88%, infrastruktur 6,27%. Tampaknya seluruh sektor hari ini ditutup di zona merah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ada BBCA intraday hari ini bertahan di zona hijau di 7.550, transaksi di 2,2 triliun rupiah. ADI hari ini juga melaju kencang di 8.075, Pegas ditutup menguat di 2180 dan PTBA juga menguat di 2540. Sementara grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa didominasi oleh saham-saham emiten emas dan juga saham konglomerasi. Ada Bumi melemah ke 220, 2,8 triliun transaksi. Antam juga melemah ke 3860, PTRO auto reject bawah hari ini di 6.000 dan Dewa juga auto reject bawah di 460 rupiah per sahamnya. Updatean posisi penutupan dan juga beberapa informasi grafis semoga bisa menjadi referensi Anda untuk menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah itu kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama, waktu kita cukup terbatas. Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan saham PTRO Pak, support dan resistennya di tengah ARB kembali terjadi di perdagangan hari ini. Silakan Pak Danika.
Oke, baik. Untuk PTRO sebenarnya support itu adalah di 6.000 ya. 6.000 kalau misalnya ditembus dia tuh bikin apa namanya, kemarin dia sempat naik mantul di Fibonacci 0,2 ya naiknya ya. Berarti kalau misalnya ditembus 6.000 kemungkinan dia ini menandakan dia sedang mau very strong downtrend ya, which is target yang terdekatnya adalah di level 4.000. Nah, untuk PTRO ya, kalau misalnya dia lanjut lagi, target berikutnya adalah ke level 2.500 ya. Jadi untuk sementara PTRO ini view-nya adalah dia lagi downtrend ya. Kalau misalnya masih ada yang nyangkut, agak sulit ya kalau mau naik ya. Lebih baik daripada dia jebol turun lebih dalam, lebih baik di bawah 6.000 itu dia di cut loss ya. Kecuali dia besok mantul ya, kecuali Baik. itu. Selanjutnya kita ke Jatinagor, Pak. Ada Bapak Kristo menanyakan saham Jasa Marga. Sudah ambil posisi di 3.555. Teknikal hari ini Jasa Marga bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Oke, untuk Jasa Marga sendiri sebenarnya dia ini lagi sideways ya. Dia tuh sekarang lagi habis mantul di supportnya di level 3.500-an ya, dan dia ada rejection lagi di area tersebut ya, di area tersebut, dan sekarang kayaknya masih mau mau ada swing ya. Kalau misalnya besok bisa stay di atas 3610, kemungkinan dia mau ke resistance berikutnya di level 3700. Kalau misalnya tembus, ini sepertinya mau bikin pattern cup and handle ya. Jadi Iya. bisa masuk lebih banyak nanti. Kalau Baik. bisa ditembus di atas 3700. Ya, sudah ambil Jasa Marga di 3.500-an, cukup tipis dari level penutupan di perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba bahas, Pak, pertanyaan dari Bapak Bambang Febria Mitro menanyakan saham emas, Pak, 7276, ambil posisi. Hari ini emas juga mengalami koreksi cukup dalam. Untuk emas ini sendiri sebenarnya dia masih uptrend ya, masih belum bikin lower low, masih uptrend. Namun dia jatuh di level Fibonacci 0,7. Itu adalah menandakan dia uptrendnya sedang melemah ya. Jadi kayaknya ke depan ini jangka pendek menengah ini dia mau sideways dulu ya, kecuali nanti dia tembus lagi si resistensi yang di level 7.400, itu baru nanti bisa menguat mungkin. Tapi untuk sementara kayaknya dia mau sideways dulu. Baik, selanjutnya kita ke Kerinci, Pak, dari Provinsi Jambi. Ada Bapak Andra, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham koin, Pak, hari ini koreksi dalam, auto reject bawah, sudah direkomendasikan masuk atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak Danika, terkait dengan profil risiko yang ada. Kalau koin sendiri sih, ini saya lihat ya dia supportnya sebenarnya di level 2100 ya. Kalau misalnya dia closing di bawah ini kayak dia mau lanjut downtrend ya, kecuali dia nanti mau bisa rebound lagi, itu mungkin ada sideways. Tapi untuk sekarang asumsinya adalah downtrend ya. Lebih baik wait and see dulu sampai ada pola double bottom, inverted head and shoulders dan lain-lain. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak, dengan posisi 2970, support mungkin yang harus diwaspadai untuk meminimalkan posisi di TINS untuk sementara. Oke, sebelumnya TINS dia udah breakdown ini ya, breakdown channel uptrend ya. Jadi kita asumsikan dia mau reversal menjadi downtrend. Nah, terus apalagi harga TIN-nya sendiri, harga timahnya sendiri itu dia lagi anjlok ya. Jadi sekarang sih kayaknya dia ini ya, di Fibonacci 89, exponential 89, kayaknya dia bisa rebound di area sini, dan di sini memang juga ada support klasik ya di area 2900. Kalau misalnya dia mantul, expect sampai level kira-kira Fibonacci 0,5-nya di area 3.400-an ya. Mungkin nanti di area situ bisa cut loss. Baik, Ibu Rena dari Jakarta. Dan selanjutnya kita akan coba ulas pertanyaan dari, saya akan coba cek terlebih dahulu, Bapak Robertus ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Adaro di 1840, Pak, support dan resistennya. Adaro ini dia supportnya di area 2000-an ya, area 2000-an itu adalah supportnya. Kemarin
Adaro sendiri sih dia ini ya apa namanya lagi masih uptrend, overall masih uptrend tapi balik lagi jatuh di Fibonacci 0,7 sama kayak apa tadi ya emas ya itu dia Ya. lagi ini ya lagi melemah trennya. Jadi kemungkinan dia mau sideways dulu dan hari ini dia ada bearish engulfing jadi kemungkinan masih mau menguji supportnya. Ya mungkin area 2000 sampai 2050 lah itu baru nanti menarik kalau mau masuk lagi. Baik, penutupan hari ini di 2140 melemah di 3,17% pemirsa. Selanjutnya dari perbankan Big Cap, Pak, ada Bapak Kobo dari Maluku Utara, BMRI, punya di harga 4.700, lebih ke arah jangka menengah dan jangka panjang pada Nika. Kalau misalnya jangka panjang ya, kalau jangka panjang ke depannya lagi mungkin 2 tahun 3 tahun itu sebenarnya masih oke ya. Tapi untuk sekarang ini dia dia ada head and shoulder sebenarnya kemarin dan dia sekarang nih lagi retrace ke atas aja. Kayaknya dia lonjakan ini hanya koreksi aja ya kecuali nanti ada berita-berita lain ya. Kalau sekarang sementara view-nya masih seperti ini kemungkinan masih mau turun paling dekat tuh adalah ke level 4.600 lagi koreksinya ke situ ya. Sekarang dia mau breakout juga nih di sebenarnya dia resistensinya di area 4.800 Ya. tapi breakoutnya ini kemarin nggak kuat ya, volumenya juga kurang banyak jadi kayaknya dia masih mau lanjut turun lagi. Baik, Pak Pendi dari Jakarta menanya saham Archie, Pak, emiten emas, resisten dan support terdekat setelah ARB katanya. Oke, untuk Archie ini dia masih uptrend ya. Jadi untuk Archie sendiri sebenarnya saya masih oke ya untuk jangka menengahnya. Dia ini supportnya adalah di level 1.500, berarti emang lagi dekat nih, udah dekat sekarang 1.500 ya. Jadi kalau misalnya menguji lagi mungkin 1.500 sampai level 1.400 ya, area itu 1.400 sampai 1.500. Kalau ada rejection, ada ada candle hammer seperti itu bisa masuk. Baik, terakhir singkat saja Pak, Aini Bali Telkom mau masuk, direkomendasikan atau tidak? Singkat saja pada Nika. Telkom belum direkomendasi ya. Dia ada bearish engulfing, support ada di level 3.400. Kita lihat nanti di situ mantul apa enggak. Baik, jawaban untuk Bu Aini di Bali dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak Dev. Baik, ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator, Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.